Oke, sesuai dengan requestan kalian di komentar. Jadi kemarin baru aja si Bang Cihui itu merilis game barunya dia teman-teman, yang bertajuk Eksperimen Jahanam. Dan ini semua masih berhubungan dengan game-game sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana kisah awal si Arif sama Agung ini bisa sampai ke sini, itu alur ceritanya panjang cuy. Jadi kalian tuh wajib banget buat tonton videonya dari awal yang pertama itu ya. Game yang pertama Bang Cihui rilis. Ntar videonya gua taruh di deskripsi kolom ya teman-teman. Oke, sebelum gua lanjutin videonya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe sekarang dan jangan lupa untuk tekan lonceng ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel gua guys ya. Oke, kalau udah siap, langsung saja kita mulai ke videonya teman-teman. Let's go. Jadi seperti yang kita tahu di game sebelumnya, si Arif itu kemarin itu koma dan dia tidak sadarkan diri. Jadi pada di game ini si Arif itu dikabarkan telah sembuh guys, dan sekarang dia sudah bisa jalan-jalan lagi. Namun di saat momen itu tiba-tiba ada suara gedor-gedor dari luar. Lalu pada saat itu Agung pun mencoba untuk keluar, dan ternyata setelah keluar dia di sebelah kanan kirinya itu sudah ada setan yang menunggu. Dia pun langsung bergegas masuk. Setelah dia mencoba masuk kembali, dia mencoba untuk menghalangi pintu tersebut dengan menggunakan lemari. Ini harusnya bisa buat ngadang mereka ya, biar nggak masuk. Semoga aman ya. Dia berharap agar setan tersebut tidak masuk ke ruangannya. Lalu setelah itu, Agung pun keluar menggunakan jalur lain, yaitu menggunakan pintu di belakang. Nah, pintu di belakang itu ternyata juga ada setan yang lagi menunggu dia. Di saat dia lagi kabur, dia mencoba untuk pergi ke belakang lemari besar itu dan untuk bersembunyi. Twelve seconds later. Berat banget ini lemari. Beberapa saat setelahnya, setelah setan tersebut sudah tidak ada, Agung pun mencoba untuk menghalangi jalur tersebut menggunakan lemari itu. Setelah dia menghalangi jalur tersebut, dia pun kembali ke ruangan Arif. Di saat dia masuk ke situ, dia ngelihat kalau Arif ini sudah sadarkan diri setelah beberapa hari koma di rumah sakit. Ternyata yang selama ini gue lihat cuma mimpi. Iya lu Rip, gue kira lu mati suri gak bisa bangun lagi. Lalu kemudian Arif pun sekarang juga udah bisa berjalan-jalan lagi seperti orang normal intinya. Nah, sekarang tugas mereka adalah mencari jalan keluar supaya mereka bisa kabur dari rumah sakit kematian itu. Nah, tapi di situ Agung masih ingat kalau di sana masih banyak setan-setan yang selalu mengejar mereka. Jadi satu-satunya jalan keluar dari situ adalah melalui pintu yang di dindingnya itu sudah tertulis dilarang ada orang yang memasukinya kecuali petugas. Karena merasa gak ada jalan lain, akhirnya mereka berdua mencoba untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Gung, serem Gung, jangan lewat pintu itu. Itu pintu alam setan Gung, kayak di mimpi gua. Setelah mereka memasuki ruangan tersebut, ternyata di depannya ada pintu lagi cuy. Ini ngarah kemana sih sebenarnya?
Udah gitu di sebelah mereka juga ada loker-loker yang isinya tuh nggak tahu apaan. Lalu kemudian di atas pintu tersebut ada sebuah papan yang bertuliskan, jika ingin masuk ke ruangan tersebut maka harus menggunakan hazmat. Di situ aku merasa heran, mengapa harus menggunakan hazmat? Pasti ruangan ini ada sesuatu yang janggal. Kemudian di sebelah loker tersebut, di situ di salah satu loker tuh kita bisa lihat ya guys, kalau ada gambar orang lagi pakai baju khusus gitu. Sepertinya ruangan ini ada kaitannya dengan zat kimia bukan ya? Tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau menurut gua sih guys, sepertinya ruangan tersebut adalah sebuah laboratorium. Kenapa? Karena tadi seperti yang gue lihat di loker sebelah kanan, di situ ada gambar orang yang lagi pakai baju khusus gitu. Karena merasa penasaran, Arif dan Agung mencoba untuk melewati pintu tersebut. Dan setelah dimasukin, ternyata di situ adalah ruangan laboratorium gitu guys ya. Karena di situ terlihat jelas ya guys kalau ada gambar simbol kimia gitu ya teman-teman. Dan di atasnya juga ada urutan nomor dari setiap ruangannya cuy. Kemudian di saat mereka sedang berjalan, mereka melihat ada seorang yang menggunakan jas biru seperti gambar di loker tadi. Lalu si Arif berkata, kalau sebenarnya yang pakai baju jas biru itu sebenarnya adalah dokter gila yang sebelumnya membawa kapak. Siapa itu, Rip? Seingat gua yang punya suntikan segede gaban gitu kan si dokter gila. Oh my god, Allah kabur. Gak bisa. Dan kemudian mereka bersembunyi di dalam loker. Dan setelah beberapa saat, mereka berdua itu pun masuk kembali ke dalam lab itu. Dan melihat bahwa orang tersebut sudah tidak ada. Di saat mereka sedang menelusuri tempat itu, mereka melihat ada jasad dokter lain yang tergeletak di bawah. Mereka beranggapan ini mungkin memang sengaja dokter gila itu membunuh temannya sendiri. Kasian ya, emang dasar dokter psikopat ini orang tuh. Lalu di saat itu, mereka dihalangi oleh sebuah pintu yang harus dibuka dengan kode. Tapi pada saat itu mereka tidak tahu kodenya apa. Setelah mereka berpikir, mereka mengira kalau kodenya itu ada di jasad mayat dokter tadi. Dan rupanya bener dong, ternyata kodenya itu ada di tubuh jasad orang ini nih, si dokter ini cuy. Lalu kemudian, mereka pun mencoba memasukkan kode yang ada di tubuh jasad dokter itu. Dan setelah dimasukkan, Moga aja bisa kebuka. ternyata setelah kita masukin kodenya, rupanya masih salah cuy. Dan tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi. Itu menandakan bahwa ada yang akan segera ke situ. Dan dari kejauhan, Arif dan Agung melihat ada sebuah sosok yang menghampiri mereka. Namun yang menghampiri mereka itu bukanlah sosok hantu maupun dokter gila yang tadi, melainkan itu merupakan sebuah hologram yang bekerja di tempat ini. Ia berkata bahwa dia tahu di mana ruangan rahasia milik dokter gila itu. Tanpa berlama-lama, si hologramnya itu membukakan pintu tersebut, lalu menuntun mereka untuk menuju ke ruangan dokter itu. Setelah mengikuti hologram tersebut, mereka pun menemukan di mana ruangan dokter itu berada. Area ini dikuasai oleh dokter gila. Dia melakukan percobaan ilegal, menciptakan monster-monster yang menakutkan. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Arif dan Agung melihat bahwa ada 2 orang jasad mayat lagi yang sepertinya dibunuh oleh dokter gila tersebut. Entahlah apa maksudnya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana si dokter itu bekerja ya guys ya. Jadi sepertinya si dokter gila itu menciptakan suatu makhluk yang sangat ilegal. Misalnya salah satu contohnya seperti Skibidi Toilet yang kemarin guys ya.
Itu merupakan salah satu eksperimen hasil buatannya dokter gila tersebut ya. Dan kemudian di saat mereka melihat komputer, ternyata selama ini mereka diawasin sama dokter gilanya. Rip, ternyata kita selama ini diawasin. Tentunya benar-benar hal ini membuat Arif dan Agung syok atas apa yang mereka lihat. Berarti segala aktivitas yang mereka lakukan itu berhasil direkam dan ditonton sama dokter gila tersebut. Lalu kemudian Arif dan Agung mencoba untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun di sini sepertinya nih gameplaynya mulai rada-rada susah gitu teman-teman. Soalnya di sini kita kontrolnya itu menggunakan kamera CCTV ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini kontrolnya rada-rada susah gitu guys. Tapi tenang aja karena di sini gue udah mahir gitu kan. Jadi gue tinggal gunain aja ya teman-teman. Oke lanjut. Oke jadi ceritanya nih masih pada pandangin CCTV ya teman-teman. Jadi pas mereka lagi pandangin CCTV, di situ terekam kalau si dokter itu sepertinya sedang membawa pasien baru. Kalau kita lihat dari pasiennya itu sepertinya kita kayak kenal deh. Ini kayaknya karakternya kagak asing cuy. Yap bener. Itu adalah si Orgil yang kemarin bakar angkot kita. Karena kalau kita perhatikan, si orangnya itu tuh memakai baju berwarna kuning. Itu merupakan baju yang sama ketika si Orgil itu membakar angkot kita. Berarti pasien yang ditangkap oleh si dokter gila tersebut adalah si Orgil yang membakar angkot kita kemarin guys ya. Iya jadi di sini terlihat kalau si dokter itu membawa Orgilnya ke ruangan laboratorium teman-teman. Di sini nampak kalau si dokter ini sudah mengenakan baju khususnya lagi dan langsung masuk ke dalam lab. Setelah melihat dokter tersebut masuk ke dalam lab, Arif dan Agung pun mencoba untuk mencari keberadaan dokter tersebut dengan tujuan ingin membalasnya. Mereka menyangka kalau sekarang dokter itu sedang berada di ruangan eksperimennya. Lantas mereka berdua pun langsung menuju ke lokasi. Singkatnya setelah mencari kesana kesini, akhirnya mereka menemukan di mana ruangan eksperimen dokter tersebut. Namun di sana yang mereka lihat adalah banyak sekali zombie dalam ruangan tersebut. Dan pada saat itu, mereka berdua ini malah dikejar-kejar sama zombie-zombie tersebut. Lantas mereka pun mencoba meninggalkan ruangan tersebut dan kemudian berlari sejauh mungkin. Kok kaget? Dan ini untuk mengontrol gamenya ini agak sedikit susah guys. Soalnya di sini kita mainnya tuh mode kamera CCTV. Jadi ini bisa dibilang kontrolnya itu harus seimbang ya teman-teman. Oke singkatnya setelah mereka itu berlarian berjam-jam, akhirnya mereka menemukan ruangan yang tepat untuk bersembunyi. Jangan-jangan ini ruangan eksperimennya itu. Namun ruangan yang mereka tempati itu adalah tempat di mana Skibidi Toilet tersebut diciptakan sama dokter gila tersebut. Tapi di situ kayaknya si Skibidi Toiletnya itu seperti sudah bermutasi gitu teman-teman. Di situ dia terlihat seperti menggeliat-geliat gitu, seakan-akan dia tuh bersiap-siap untuk keluar. Dan di sisi lain, rupa-rupanya si dokter tersebut memasuki ruangan CCTV itu. Dan kemudian inilah yang terjadi. Dan rupa-rupanya dokter tersebut melepaskan para Skibidi Toilet tersebut untuk menyerang Arif dan Agung. Dan di sini untuk gameplaynya tuh sekarang berpindah ke mode biasa lagi ya, bukan CCTV lagi sekarang. Dan kemudian mereka pun mencoba melarikan diri dari serangan Skibidi Toilet. Dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran Skibidi Toilet dengan cara melarikan diri ke arah tangga darurat. Karena merasa masih dikejar, mereka berdua pun berlari menuju ke atas.
Setelah mereka naik ke atas, mereka pun tiba di suatu tempat. Nah, di situ terlihat kalau ada sebuah pintu exit, teman-teman. Ini nggak tahu ya apakah pintu exit tersebut real atau itu jangan-jangan adalah jebakan lain, guys. Tapi rupa-rupanya setelah mereka masukin, dan rupanya bener cuy, itu merupakan jalan satu-satunya menuju exit. Alhasil mereka sekarang sudah berada di luar rumah sakit. Dan seperti yang kalian lihat, halaman rumah sakitnya ini benar-benar creepy banget cuy. Di situ sudah banyak zombie yang menyambut kita. Dan mereka pun berlari sejauh mungkin untuk menjauhi zombie-zombie tersebut. Tampak di sana terlihat kalau ada sebuah mobil truk yang mengarah ke arah mereka. Dengan cepat, mereka berdua pun langsung menghampiri truk tersebut dan langsung menaikinya. Dan gamenya pun tamat. Nah, jadi pada game ini sebenarnya si Arif dan Agung ini sudah keluar dari rumah sakit gila tersebut ya guys. Tapi gue nggak tahu nih apakah mereka bakalan selamat pulang menuju kota atau mereka malah nyasar ke tempat yang lebih mengerikan lagi. Itu gue nggak tahu guys. Ya pokoknya kita tungguin aja ya guys ya lanjutan game dari Bang Cihui teman-teman. Yang jelas di sini kita udah tahu kalau mereka berdua ini udah bebas dari rumah sakit gila tersebut ya guys ya. Oke deh kalau gitu, makasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa untuk nyalain lonceng juga. Oke, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa di video gue yang berikutnya guys. Oke, bye-bye. We can make a wildfire get away.